Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Elina Kristanti. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Keruntuhan Hindia Belanda pada tahun 1940 sampai dengan 1942. Baik, di sini kita akan memasukkan pembahasan materi yang pertama. Belanda jatuh ketika dunia memasuki Perang Dunia Kedua pada bulan Mei 1940 ketika tentara Jerman menyerbu dan melancarkan perang kilat. Setelah bertempur selama 4 hari, tentara kerajaan Belanda menyerah pada tanggal 15 Mei, sehari sebelumnya. Ratu dan pemerintahan kerajaan Belanda telah meninggalkan negerinya untuk mengungsi ke London. Secara tidak terduga, Hindia Belanda harus berjuang sendirian. Amsterdam dan Den Haag tidak lagi menjadi panggung politik yang menentukan perjalanan daerah koloni. Apalagi pilihan untuk memindahkan pemerintahan kerajaan Belanda ke daerah jajahan Hindia Belanda tidak diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan. Khawatir akan kegiatan subversif, pemerintahan kolonial mengambil keputusan untuk memenjarakan orang-orang yang berkaitan dengan Jerman yang bermukim di wilayah Hindia Belanda. Secara keseluruhan, 2.800 orang yang dicurigai mengalami penangkapan, yang meliputi keturunan Yahudi Jerman, masyarakat keturunan Indo-Eropa yang berayah Jerman, serta misionaris Katolik dan Protestan kebangsaan Jerman. Kemudian, penahanan terutama dilakukan terhadap para anggota NSB, yakni partai di negeri Belanda yang bersimpati dan ancaman Jepang bermula ketika awal tahun 1930-an. Suatu elit militer yang menguasai pemerintahan Jepang mengambil keputusan untuk memperluas pengaruhnya di wilayah sekitarnya. Pelaksanaan keputusan itu menghadapi tantangan dari Cina dan negara-negara barat. Pada tahun 1937, pecah perang antara Cina dan Jepang sebagai akibat dari politik ekspansi itu. Bagi Amerika Serikat, sebuah negara yang berbatasan dengan kawasan Samudra Pasifik, konflik itu merupakan tanda dan bukti kehendak Jepang untuk melancarkan ekspansinya. Bagi Hindia Belanda, kejatuhan negeri induk menimbulkan keadaan yang tidak menentu dan kebingungan. Kekuatannya terlalu lemah untuk mempertahankan diri atau menghadapi kemungkinan ekspansi Jepang. Untuk itu, Hindia Belanda memerlukan bantuan dari sekutu negeri induknya, yakni Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Namun ketika itu, tidak banyak bantuan yang dapat diharapkan, karena misalnya Inggris sedang berjuang menghadapi ekspansi Jerman di Eropa dan terpaksa mengabaikan sementara waktu pertahanannya di beberapa daerah jajahannya termasuk Asia Tenggara. Perhatian utama Inggris terhadap daerah jajahannya adalah mempertahankan Timur Tengah. Tindakan serupa tampak pada militer Australia yang mengirimkan sumber dayanya untuk memperkuat pertahanan membenduduk gerak maju Jerman di Timur Tengah. Amerika Serikat sebagai tumpuan harapan bantuan untuk koloni-koloni Eropa di Asia Timur Tengah bersiap menghadapi perang dengan Jerman dan belum mengubah sikap dan politik luar negeri yang menutup diri atau netral terhadap masalah-masalah
internasional yang dianutnya sejak merdeka, sikap netralitas itu mulai muncul pada pidato perpisahan Presiden George Washington, tetapi sempat terusik pada masa pemerintahan Theodore Roosevelt pada saat Perang Dunia Pertama. Meluas serangan Jepang terhadap Hindia Belanda bukanlah suatu ancaman yang tidak berdasar. Sejumlah alasan dapat menjadi faktor pendorong serbuan itu. Jepang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai untuk menunjang kemajuan ekonomi dan industrinya sejak pencanangan restorasi Meiji di abad ke-19. Oleh karena itu, Jepang sangat bergantung pada pasukan dari negeri-negeri yang berlimpah sumber daya alamnya. Titik lemahnya adalah cadangan minyak mentah sebagai bahan bakar dan residu lainnya. Di tengah-tengah memuncaknya industrialisasi Jepang, sumber daya minyak mentahnya bahkan hanya mampu menyediakan 1/10 kebutuhan yang ada. Menurut perhitungan, kebutuhan minyak mentah Jepang untuk mobilisasi apabila pecah perang melawan Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda berkisar tidak kurang dari 7,9 juta ton per tahun. Pada tahun 1941, cadangan bahan bakar Jepang tidak lebih dari 9,4 ton. Untuk itulah, apabila hendak menghadapi perang yang panjang, militer Jepang harus menguasai daerah penghasil sumber daya alam itu. Sumur dan ladang minyak bumi di Hindia Belanda pada tahun 1939 menghasilkan sekitar 7,9 ton. Setelah itu, daerah jajahannya Belanda juga menghasilkan boksit yang merupakan bahan pembuat aluminium, timah, dan karet. Tidak mengherankan apabila Kepulauan Indonesia yang kaya akan sumber daya itu masuk dalam target invasi dan penguasaan Jepang.